Assalamualaikum guys, kembali lagi ke channel saya Ceralik. Kepada yang baru menonton di channel ini, semoga panjang umur, murah rezeki, dan permudahkan segala urusan guys. Jadi sekarang saya akan membuat reaction tentang Taliban. Kita tengok sama-sama video ini. Kenapa dia Taliban? Di sini ada kaitan dengan Indonesia guys. Oke guys, bila kita tengok tajuk di sini, Taliban jamin BBRI Indonesia anggaran Kemenhan 2022 tertinggi radar Indonesia dianggap tak memadai guys. Itu dia punya tajuk. Jadi saya pun belum tengok video ini apa maksud dia guys. Kita tengok sama-sama. Oke guys, sebelum itu siapa yang belum subscribe tekan tombol bel supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya. Yang sudah subscribe terima kasih. Tanpa buang waktu kita lanjut ke videonya dalam kiraan 3 2 1. Oke guys, ini dia. Bagaimana kondisi BBRI Afghanistan guys? Hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, berita yang cukup mantap jos kali ini datang lagi dari Afghanistan, yaitu terkait situasi kondisi kedutaan besar Indonesia di negara yang sekarang lagi tengah lintang pukang ini bos. Apakah perlu kita tutup KBRI kita di Afghanistan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan negara-negara lain? Kemudian berita keduanya adalah terkait anggaran Kementerian Pertahanan untuk tahun 2022 mendatang, yang ternyata lagi-lagi menempati urutan paling tinggi dari semua anggaran kementerian yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaannya, seberapa tinggikah anggaran Kemenhan tahun 2022 ini jika dibandingkan dengan anggaran-anggaran dari kementerian lain? Dan berita ketiga adalah terkait dengan penilaian pedas LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia terhadap kondisi radar pertahanan nasional Indonesia saat ini yang dianggap tidak memadai. Nah, penasaran bagaimana beritanya? Cus, kita bahas satu persatu guys. Kita dengar pembahasan dia. Yang pertama so pasti mulai dari Afghanistan yang kini telah dikuasai penuh oleh kelompok hebat milisi Taliban. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah kondisi staf KBRI di Kabul, Afghanistan sana bos? Apakah menjadi sasaran amukan warga seperti di Myanmar kemarin? No, sepertinya ya tidak sih, beda cerita soalnya bos. Oke, dikutip dari beberapa sumber berita berikut. Ternyata, Kementerian Luar Negeri Indonesia atau Kemenlu mengatakan bahwa mereka sudah berkomunikasi dengan Taliban, kelompok yang kini secara de facto menjadi penguasa dan pelaksana pemerintahan di negara Afghanistan. Tak cuma itu bos, bahkan dikatakan juga bahwa Indonesia pun sudah mendapat jaminan bagi keamanan kompleks kedutaan dan staf diplomatik Indonesia. Selain itu, dikutip dari CNN Indonesia, mantan wakil presiden Indonesia yaitu Pak JK, Pak Yusuf Kala, juga menyatakan bahwa ia sempat bertemu dengan perwakilan Taliban dan kelompok itu pun juga menjamin tak akan mengusik keamanan KBRI di Kabul, Afghanistan. Pada hari Senin 16 Agustus 2021 kemarin, Pak JK pun menyatakan bahwa mereka, pihak Taliban sudah menyampaikan tidak akan mengusik kantor-kantor kedutaan besar negara asing di Afghanistan, apalagi kedutaan besar Republik Indonesia, ujar beliau dalam pernyataan resminya. Kemudian dikutip dari VOA Indonesia, Selasa 17 Agustus kemarin, juru bicara Kemenlu yaitu Bapak Teuku Faizazah juga menyatakan bahwa sudah ada jaminan dari Taliban untuk pengamanan kompleks gedung KBRI dan Wisma Indonesia di Afghanistan. Nah, hingga saat ini terdapat 15 WNI yang sudah melaporkan keberadaannya di Afghanistan, bos. Dan semua dalam kondisi baik dan aman. Mereka ada yang bekerja sebagai ekspatriat, bekerja di badan PBB dan menikah dengan warga negara setempat dan lain-lain. Namun selain itu dikatakan juga, sebagian besar warga Indonesia yang bekerja di misi-misi internasional itu sebenarnya juga telah ikut dievakuasi oleh misi atau organisasi di mana mereka bekerja. Namun mengingat keselamatan WNI termasuk staf KBRI Kabul merupakan prioritas utama pemerintah Indonesia, maka persiapan evakuasi pun terus dimatangkan.
Nah, jadi dengan ini artinya staf KBRI di Kabul tetap beroperasi, bos. Tapi yang nggak asal beroperasi juga, tetap dengan memprioritaskan keselamatan para WNI di sana. Harapannya ya semoga kondisi di Afghanistan segera normal dan kembali kondusif ya. Oke, lanjut, berita kedua kali ini adalah terkait anggaran Kementerian Pertahanan Indonesia di tahun 2022 mendatang yang lagi-lagi menduduki posisi tertinggi di Indonesia. Nah, dikutip dari banyak sumber berita berikut, dalam RAPBN atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022, diketahui bahwa Kementerian Pertahanan kini lagi-lagi mencatatkan alokasi anggaran terbesar di antara kementerian lainnya yang ada di Indonesia. Mengutip dari buku nota keuangan terkait RAPBN tahun 2022 Senin 16 Agustus 2021 kemarin, diketahui bahwa anggaran belanja negara tahun depan, tahun 2022, totalnya adalah sebesar 2.708 triliun rupiah. Dan total ada 87 kementerian dan lembaga yang masuk dalam alokasi belanja pemerintah. Nah, di antara puluhan kementerian dan lembaga tersebut, ternyata anggaran belanja Kemenhan lah yang paling besar. Kementerian Pertahanan tercatat senilai 133,9 triliun rupiah, hampir 140 triliun rupiah, bos. Angka ini pun dikatakan naik 13,2% dari outlook anggaran belanja Kemenhan di tahun 2021 ini yang sebesar 118,2 triliun rupiah. Mantul, bos, mantap betul. Selanjutnya, sebagai tambahan informasi, setelah Kemenhan, urutan kedua yang mendapat anggaran terbesar ditempati oleh institusi Polri atau Polisi Republik Indonesia yang mencapai 111 triliun rupiah. Kemudian selanjutnya diikuti oleh Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. Jika melihat dari GFP, maka kita Indonesia pun adalah negara nomor 2 dengan anggaran pertahanan terbesar di Asia Tenggara, bos. Sedangkan nomor satunya adalah Singapura. Dan untuk dunia, kita menempati urutan nomor 31 di dunia. Nah, semoga anggaran pertahanan Indonesia tahun 2022 mendatang tak dipotong-potong lagi ya, bos. Dan semoga penggunaannya dapat tepat sasaran, misalnya untuk gaji tentara kita, pembelian alutsista canggih, dan juga untuk pengembangan alutsista baru di Indonesia. Oke, kemudian berita selanjutnya datang dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dikutip dari Gens.com yang diwartakan kembali oleh Defense Studies, mewartakan bahwa LIPI baru-baru ini telah mengeluarkan penilaian pedas terhadap jaringan radar pertahanan udara Indonesia. Bahkan LIPI juga menyatakan bahwa Indonesia saat ini tidak memiliki perlengkapan yang memadai untuk mendeteksi serangan ke wilayah udaranya. Penilaian tersebut pun disampaikan dalam presentasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang diterbitkan bersama dengan perguruan tinggi swasta Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Sedangkan LIPI sendiri adalah otoritas penelitian ilmiah de facto di Indonesia. Menurut LIPI, Komando Pertahanan Udara Nasional atau Kohanutna saat ini mengoperasikan konstelasi radar pertahanan udara yang sebagian besar sudah usang. Nah, bagaimana nih, bos? Para industri pertahanan Indonesia, kira-kira kapan nih radar pertahanan udara buatan dalam negeri kita siap digunakan? Karena seperti yang kita ketahui bersama, saat ini PT LEN Industri telah menjadi pusat inovasi dan industri radar nasional yang nantinya pasti akan menciptakan radar-radar canggih untuk Indonesia. Namun pertanyaannya, kira-kira kapan nih bisa digunakan? Oke, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines. Oke guys, kita sudah tengok macam mana dia punya video tadi itu yang bertajuk Taliban jamin BBRI Indonesia, guys. Macam tu pula punya pembahasan tadi itu untuk Taliban, lepas tu dengan dia punya negara-negara Indonesia, ekonomi Indonesia. Indonesia memang antara negara yang terbaik dengan sekarang dan nomor 2. Wow guys. Oke guys, itu sudah daripada saya. Siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya. Yang sudah subscribe itu terima kasih.
kita jumpa di video akan datang. Bye. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.